pada kesempatan ini politik ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Latar belakangnya ada kitab yang saya ambil dari salah satu rujukan, yaitu sistem keuangan di negara Islam, negara khilafah. Silakan pemirsa Mukmin TV, karena ini agak berat, supaya tidak ngantuk. Kalau yang bahkan kita hidangkan kopi ya dari sini, dari Bandung, dalam situasi yang dingin. Nggak tahu di Aceh dingin Kak Iman? Di Aceh lumayan panas. Mendung, Sat. Mendung. Oh, mendung. Cuacanya mendung. Ini kan musim basah itu kan, sudah masuk kemarau, tapi juga masih ada hujan. Dan di Bandung suasana sangat dingin sekali. Makanya tepat kalau kita sambil ngopi ya. Silakan ini kan harap Mukmin TV, pemirsa Mukmin TV untuk sambil ngopi. Ya. Baik, kita bicara politik yang tentu tidak lepas dari pengertian politik ya. Karena pengertian politik ini nanti akan bisa menentukan arah ya, arah yang terkait dengan konten yang ada atau aktivitas yang ditimbulkan dari pengertian atau definisi tersebut. Hari ini kita saksikan pengertian politik itu sangat berbeda dengan fakta pengertian politik menurut Islam. Sehingga akhirnya kalau kita lihat pengertian politik sekarang identik dengan kekuasaan. Ya. Sampai ada orang yang mengatakan di kalangan ulama umat Islam itu harus menjauhi politik, gitu kan? Kenapa? Karena politik itu kotor. Kenapa dikatakan politik itu kotor? Karena praktek politik hari ini kita melihat politik itu identik dengan rebutan kekuasaan. Politik itu identik dengan kebohongan, ya kan? Padahal nanti kalau kita lihat dalam perspektif Islam, politik itu sesuatu yang sangat mulia, ya kan? Bahkan salah satu tugas yang diberikan oleh Allah pada Rasulullah itu adalah mewujudkan, merealisasikan tujuan politik itu sendiri. Baik, nah kita lihat dalam perspektif umum ya pengertian politik. Saya ambil salah satunya dari buku politik tulisan Ramlan Surbakti. Dia menyebutkan bahwa yang disebut dengan politik itu adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang sifatnya mengikat ya tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di satu wilayah. Definisi ini mengisyaratkan di situ ada pembuatan hukum, ya, proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Ini kalau kita lihat, kalau pengertian politik seperti ini, kalau kita lihat kan itu memang mengkhawatirkan, ya kan? Karena di sini proses politik itu adalah pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Ya. Di dalamnya ada aturan. Tentu aturan yang seperti apa yang dibuat ya, untuk mengatur masyarakat. Sementara lebih spesifik, iswara ini yang lebih sempit lagi. Ya. Dia menyebutkan yang disebut politik itu adalah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan. Jadi dari definisi ini kalau kita lihat sangat jauh nanti kita bandingkan dengan politik dalam perspektif Islam. Jadi kalau kita lihat dua hal ini, kan dua definisi yang saya ambil ini, kan itu rata-rata kaitannya dengan kekuasaan, kaitannya dengan teknik, trik-trik untuk memperoleh kekuasaan. Nah, sehingga wajar kalau hari ini aktivitas perilaku politik yang ditunjukkan atau yang ditontonkan oleh para elit politik itu ya hanya sekedar trik-trik memperoleh kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sekarang sudah ramai itu kan menyiapkan pengganti Pak Jokowi atau sudah ramai juga para pendukungnya menginginkan 3 periode. Walaupun ya hasilnya selama ini sangat mengecewakan dan menyengsarakan rakyat, ya kan. Sebagian masyarakat dan rakyat menolak, tapi sebagian masyarakat juga yang mungkin mendapat bagian ya dari kekuasaan ini itu menginginkan sampai 3 periode. Jadi yang dibicarakan tuh trik-trik kekuasaan aja ya kan. Nah, karena itu kalau kita lihat, kita harus membalik ya, harus memahami secara tepat bagaimana pengertian politik dalam perspektif Islam.
kalau kita lihat Islam itu tidak anti politik, bahkan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari politik. Karena itulah menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Mafahim Siyasah li Hizbut Tahrir, ya, beliau mendefinisikan yang disebut dengan politik itu adalah ni'ayatu sunil ummah, ya, dakhiliyah wa kharijiyah di syariatul Islam. Jadi kalau kita lihat konteksnya politik dalam Islam itu adalah fokusnya itu adalah mengatur urusan umat. Jadi sangat-sangat beda deh. Makanya nanti lahir paradigma politik yang sangat berbeda sekali antara Islam dengan kapitalis, dengan demokrasi, ya. Dalam Islam fokus politik itu adalah bagaimana mengurus umat. Ya. Karena mengurus itu, ya, maka ya berarti tanggung jawab negara, tanggung jawab pemimpin yang diberikan amanah untuk mengurus umat itu untuk menjamin kesejahteraan, menjamin juga kebutuhan masyarakat. Ya. Nah di sini disebutkan baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negerinya. Nah standar yang digunakan untuk mengatur urusan tersebut itu menggunakan standar syariat Islam. Ya. Nah ini definisi politik menurut Islam. Karena definisi politik menurut Islam itu terkait dengan syariat tadi tentu harus ada rujukannya, harus ada dasarnya. Kenapa misalnya di dalam Islam itu kok politik itu kaitannya dengan pengaturan urusan umat, ya, riayah kalau nanti dalam bahasa Arab ini menggunakan kata riayah. Dasarnya itu adalah diambil dari hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis itu disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halakan nabiyun falaqahu nabiyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakfuruna. Dari hadis ini muncul kata-kata tasusuhum, ya. Ini akal kata siasa, akal kata politik. Jadi kata Rasulullah, dulu Bani Israel itu senantiasa dipimpin dan diurus, ya. Jadi tasusuhum ini kemudian dipimpin dan diurus oleh siapa? Oleh para nabi. Jadi fungsi peran Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal itu adalah mengurus umatnya. Karena itu kalau kita bicara agama tidak ada kaitannya dengan politik, ini agak sulit kan, bisa dipahami, ya. Bisa dimengerti. Kenapa? Karena kalau bicara tentang pengurusan rakyat itu pasti berbicara tentang politik, ya. Nah kata Rasulullah ini dulu Bani Israel kalau dipimpin dan diurus oleh para nabi, setiap kali seorang nabi meninggal dia digantikan oleh nabi yang lain. Nah ini yang menarik kata Rasulullah, wa innahu la nabiyya ba'di, setelahku tidak akan ada nabi lagi. Karena itu Rasulullah nabi terakhir, rasul terakhir. Lalu siapa yang mengurus urusan umat, yang terjun dalam politik untuk mengurus umat, tidak lain kata Rasulullah akan digantikan oleh mereka yang disebut dengan para khalifah. Khulafa itu jamak dari khalifah, ya. Dan jumlahnya kata Rasulullah banyak, gitu kan. Nah itu saya kira definisi politik, ya, yang diambil dari kata-kata siasa dari hadis ini, ya, yang maknanya itu adalah tadi memimpin dan mengurus. Nah lalu apa sih sebenarnya politik ekonomi, ya? Kalau kita lihat berdasarkan pengertian politik tadi dalam perspektif Islam, maka kita bisa mendefinisikan, ya kan, mengertikan yang disebut dengan politik ekonomi itu adalah tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan problem ekonomi. Jadi kalau kita lihat politik ekonomi itu erat kaitannya dengan problem ekonomi. Kenapa? Karena politik ekonomi itu adalah strategi kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan problem ekonomi. Karena itu politik ekonomi itu sangat berbeda dengan, karena itu perbedaan pandangan terhadap politik problem ekonomi, itu akan menyebabkan perbedaan politik ekonomi yang dijalankan. Nah nanti saya bandingkan ya hari ini, karena ini yang sedang
berkuasa, ya, politik kapitalis, ekonomi kapitalis, ya. Bagaimana bedanya dengan politik ekonomi menurut Islam? Kalau kita perhatikan, ya, apa sih perbedaan? Ya, kita lihat ya dari problem ekonomi, ya. Kita melihat sistem ekonomi kapitalis seperti yang pernah kita bahas minggu lalu, ya, memandang bahwa problem ekonomi itu adanya di kelangkaan. Jadi problem ekonomi itu kelangkaan, ya. Sementara Islam memandang problem ekonomi itu adalah terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, ya, atau terpenuhinya kebutuhan individu. Nah, nanti dari mendefinisikan problem ekonomi saja sudah beda, ya kan, antara Islam dan kapitalis. Maka kalau kita lihat nanti tujuannya atau politiknya akan beda. Jadi makanya kan kalau dalam konteks penelitian, dalam konteks pemecahan masalah gitu kan, penentuan problem itu sangat menentukan keberhasilan sebuah proyek, keberhasilan mengatasi masalah. Jadi kalau masalahnya tepat, maka solusinya tepat. Kalau mendefinisikan masalahnya keliru, maka solusinya juga keliru. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis, karena problem ekonomi itu adalah kelangkaan, maka solusinya itu adalah meningkatkan produksi. Karena barang nggak ada, berarti solusinya apa? Barang itu kemudian diadakan, diciptakan, diwujudkan, dibuat, diproduksi. Nah, sementara Islam beda, itu kan, politik ekonominya, itu kan. Karena problemnya itu adalah terpenuhinya kebutuhan individu, berarti ya politiknya, kebijakan yang akan diambil adalah bagaimana terpenuhi kebutuhan pokoknya, strategi politiknya itu dengan distribusi atau pemerataan. Ini sudah kita bahas kemarin secara sepintas. Nah, sehingga juga akhirnya beda ukuran standar keberhasilan politik ekonominya, gitu kan. Kalau dalam kapitalis, ya, standar kemakmuran, standar bahwa problem ekonomi sudah selesai itu adalah ini banyaknya stok. Banyaknya stok itu diidentifikasi dengan tingginya gross national product, pendapatan nasional, atau tingginya income per kapita. Kenapa? Karena standarnya itu adalah produksi atau jumlah barang. Sementara di dalam Islam, karena problem ekonomi itu adalah terpenuhi kebutuhan individu, ya, agar tidak kelaparan, agar bisa punya rumah, ya, agar sehat, maka standarnya apa? Ukuran kemakmuran itu terpenuhinya, terselesaikannya problem ekonomi itu, yaitu terpenuhinya tadi, terpenuhi kebutuhan pokok individu. Itu poin pertama, kan, yang harus kemudian kita pahami, yang membedakan antara sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis yang dilihat dari sudut pandang politik ekonominya. Nah, lalu sebenarnya apa? Lebih rincinya, lebih jelasnya politik ekonomi Islam. Dari situ kita bisa melihat, ya, dari definisi tadi, ya, maka yang disebut dengan politik ekonomi Islam itu adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu, ya, yang ada di masyarakat secara menyeluruh, ya, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi di sini ada kata-kata jaminan, ya, pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu. Nah, yang menarik nanti, ya, di dalam Islam kebutuhan pokok juga ditetapkan didasarkan pada hadis, ya, maupun ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini yang kedua, kan. Jadi tadi kita melihat dari definisi dan kemudian juga kaitannya dengan tujuan sistem ekonomi atau problem ekonomi yang melahirkan politik. Nah, sekarang definisi politik ekonomi Islam itu sendiri secara spesifik, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat yang berikutnya adalah
politik dalam Islam ya, tentu ada landasan ya, landasan agar politik ekonomi Islam itu mencapai tujuan atau yang disebut dengan asas. Nah, dari asas politik ekonomi Islam ini nanti kita akan tergambar, kan? Tergambar bagaimana cara-cara juga nanti lahir cara-cara strategi untuk merealisasikan tujuan dari politik ekonomi Islam tadi. Yang pertama, asas politik ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam politiknya itu dibangun dari paradigma atau konsep yang pertama, setiap orang dalam pandangan Islam itu adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Jadi dalam perspektif Islam, siapapun yang namanya manusia ya, itu dia pasti memerlukan pemenuhan kebutuhan pokok. Orang kaya, orang miskin, anak-anak, dewasa maupun orang tua, semua sama. Ya. Dalam pandangan Islam harus kita lihat, dalam pandangan politik Islam, ekonomi Islam, mereka adalah orang-orang yang wajib, ya, orang-orang yang memerlukan pemenuhan kebutuhan pokok. Dan itu kadang-kadang sama, gitu, dalam hal tertentu. Misalnya gini, hewan. Ketika orang sakit, ya kan, ketika seseorang itu sakit, maka dia tidak pandang bulu mau orang kaya, mau orang miskin, ya, anak-anak ataupun orang tua, itu kan perlu diobati, perlu obat, nanti kaitannya dengan biaya. Ya. Nah, kalau ini diserahkan kepada individu, ya, masing-masing, nanti akan muncul kesenjangan. Yang kaya bisa dengan mudah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, sementara yang miskin itu sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Padahal baik orang kaya maupun orang miskin, kalau penyakitnya sama, harusnya obatnya sama. Nah, itu contohnya. Jadi sejak awal politik ekonomi Islam, asasnya itu adalah memandang kesetaraan, kesamaan. Orang kaya maupun orang miskin itu membutuhkan pemenuhan kalau dia sakit, kalau dia juga sama lapar, kalau dia juga ingin belajar, semuanya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pokok tersebut harus dilakukan secara lengkap, menyeluruh, gitu. Jadi semua orang kalau dia ingin hidupnya bahagia, ya, sejahtera, dia harus bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya itu secara lengkap. Yang itu yang kedua. Sehingga nanti kalau ada individu, nah ini nanti kaitan ke poin pertama tadi. Kalau ada individu yang ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara lengkap, misalnya dia tidak punya rumah, itu yang tugas untuk mengurus rakyat tadi, karena politik itu kaitannya tadi, jaminan memberikan pengurusan terhadap rakyat, maka tanggung jawab pemimpin yang mengurus rakyat tadi itu akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kenapa kok ada orang sampai dia tidak memiliki rumah, atau orang yang kelaparan, mati karena kelaparan, itu juga akan diminta pertanggungjawaban para pemimpin itu. Kenapa? Karena setiap individu harus bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara sempurna. Ini saya kira ditunjukkan oleh para pemimpin Islam. Jangankan sebenarnya dalam Islam itu manusia, ya, bahkan binatang pun dalam sistem Islam itu sangat diperhatikan kebutuhannya dan juga kesehatannya. Jadi pernah Umar bin Khattab itu dalam satu kesempatan itu dia patroli untuk mengecek jalan dari tempat penggembalaan kepada tempat penyimpanan binatang ternak milik Baitul Mal. Ketika ditanya, kenapa engkau patroli jalan? Kata Umar bin Khattab, aku khawatir kalau ada jalan yang berlubang, kemudian unta atau binatang ternak milik Baitul Mal kemudian terjatuh,
maka aku akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bayangkan Pak Iwan, ya kan, urusan jalan ternak aja diperhatikan, ya kan, apalagi jalan manusia, ya kan. Jadi kalau ada orang kemudian naik kendaraan jalannya jelek itu kemudian sampai celaka, nah pemimpin itu dia akan bertanggung jawab dalam pandangan Islam. Itu yang kedua ya. Jadi prinsipnya semua kebutuhan pokok itu harus kemudian terpenuhi secara lengkap. Yang ketiga, asas politik ekonomi Islam itu adalah mubah, artinya tidak wajib ya. Mubah boleh hukumnya bagi individu mencari rezeki atau bekerja dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran. Artinya ini kenapa dikatakan mubah ya? Karena saya sering mendengar, wah umat Islam itu harus kaya. Nah itu menurut saya kata harus, kata wajib itu nggak tepat ya kan. Jadi boleh seseorang dia bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. Ini nanti yang menarik gitu kan, ketika dalam Islam dijamin semua orang bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, tapi ya tidak berarti sama rata ya. Seperti dalam sosialis itu beda. Yang terakhir yang membedakan dengan politik ekonomi kapitalis maupun sosialis dalam sistem ekonomi Islam ya, dalam konteks politik ekonominya untuk merealisasikan tujuan tadi harus menstandarkan atau syariat Islam itu harus mendominasi menjadi aturan yang diterapkan dalam seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di tengah-tengah masyarakat. Jadi asas politik ekonomi Islam yang keempat itu adalah syariat Islam yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin atau warga negara. Itu saya kira terkait dengan asas ya. Nah kalau kita lihat berikutnya, nah kita lihat apa sih yang disebut dengan kebutuhan pokok dalam Islam. Hari ini kan seolah-olah kebutuhan pokok itu bisa berubah-ubah gitu kan. Tempat kalau kita lihat itu kan sekarang kan orang tidak bisa lepas dari handphone ya, Iwan. Sampai tidur pun ke kamar itu handphone dibawa-bawa. Iya. Sampai ada pernah guruan gitu kan, ada seorang istri sampai tidur lihat ada cahaya itu kan bertanya gitu kan, kok suamiku mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Nah, padahal sebenarnya sedang memegang HP itu kan di tengah depan ya kan. Nah, itu kan seolah-olah kalau begitu HP itu handphone itu menjadi kebutuhan pokok. Nah, itu enggak. Dalam Islam, kebutuhan pokok itu tidak akan pernah berubah. Dari sejak Islam diutus sampai nanti hari kiamat, kebutuhan pokok dalam perspektif Islam itu tetap. Apa kebutuhan pokok? Nanti di sini sebutkan. Yang pertama yang membatasi itu apa? Syariat. Kenapa tadi dibatasi oleh syariat Islam? Kaitannya harus dipenuhi tadi. Karena wajib kan berarti harus jelas apa yang harus dipenuhi. Nah karena itu tadi Islam membatasi juga pengertian kebutuhan pokok itu berdasarkan syariat Islam. Sehingga nanti kalau tidak sejalan dengan syariat Islam berarti tidak ada kewajiban untuk pemenuhan. Itu poin yang pertama itu kan. Yang kedua, pelaksanaan ya kebutuhan pokok itu harus juga dipandang dalam konteks pelaksanaan kewajiban dan menghindarkan kemudorotan. Jadi kebutuhan pokok itu kan yang sifatnya wajib tadi. Makanya berarti itu harus dipenuhi karena di sana itu ada unsur kewajiban yang harus dipenuhi. Dan untuk apa? Untuk menghindarkan kemudorotan. Sehingga nanti kalau kita lihat misalnya dalam maqasid syariah ya, ada salah satunya itu adalah ada hifdzul mal ya, ada hifdzul hayah ya, menjaga nyawa gitu kan. Nah, maka dalam kondisi-kondisi tertentu tadi ketika ada kemudorotan ya, kalau dia tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, hal-hal yang dilarang oleh syarak dalam kondisi normal itu diperbolehkan. Misalnya ketika sedang kondisi lapar, kalau dia tidak makan akan mengakibatkan kematian, ya kan? Sementara di lingkungannya tidak ada makanan yang bisa dimakan, ya, kecuali bangkai, misalnya yang diharamkan,
maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Karena itu masuk dalam kebutuhan pokok yang tidak bisa kemudian dihindarkan dan akan menyebabkan kemudaratan, dalam hal ini diduga kuat mengakibatkan kematian kalau dia tidak makan. Maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk memakan sesuatu yang dalam kondisi normal itu diharamkan. Nah, kemudian yang berikutnya, kebutuhan pokok dalam Islam itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan kebutuhan pokok individu, ya. Artinya apa kebutuhan pokok individu itu? Setiap individu pasti butuh. Ya. Apa? Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan fisik. Ya. Pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, ada kebutuhan pokok masyarakat. Beda ya. Atau kebutuhan pokok jasa. Kenapa dibedakan antara individu dengan masyarakat? Maksudnya, kalau kebutuhan pokok masyarakat, tidak setiap individu itu butuh pada saat yang itu, gitu kan. Hanya pada kondisi tertentu. Misalnya kesehatan, orang sehat itu tidak butuh, gitu kan, layanan rumah sakit, gitu kan. Tidak butuh layanan dokter. Tapi di masyarakat itu harus ada rumah sakit, harus ada layanan dokter. Itu pasti mutlak, gitu kan. Tapi tidak setiap individu pada saat tertentu itu membutuhkan. Nah, ini membedakannya, termasuk juga pendidikan ya. Tidak semua orang misalnya membutuhkan pendidikan formal ya. Dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Ya, kalau sudah selesai ya dia tidak butuh lagi. Ya. Nah, begitu juga kemudian keamanan. Nah, sehingga ini dipisahkan. Kenapa ini dipisahkan? Nanti kaitannya dengan strategi pemenuhannya. Pemenuhan yang harus dilakukan oleh negara. Baik. Itu saya kira dari sisi perspektif kebutuhan pokok menurut Islam. Nah, kenapa tadi di situ perlu dibedakan antara kebutuhan pokok individu dan kebutuhan pokok masyarakat? Karena kalau kita perhatikan nanti ada mekanismenya. Jadi mekanisme atau strategi yang dilakukan oleh Islam atau politik ekonomi Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok tadi. Nah, untuk kebutuhan pokok individu yang tadi terkait dengan sandang, pangan, dan papan dijamin oleh negara, setiap individu bisa terpenuhi secara lengkap dan sempurna. Ya. Tapi mekanismenya itu mekanisme tidak langsung. Nanti kita lihat ya apa yang disebut dengan mekanisme tidak langsung. Sementara untuk kebutuhan pokok masyarakat ya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan negara ya, wajib dipenuhi oleh negara dengan mekanisme langsung ya. Apa perbedaannya mekanisme tidak langsung dengan mekanisme tidak langsung? Kita lanjut pada slide berikutnya. Jadi ini yang disebut dengan mekanisme tidak langsung. Jadi tidak langsung kebutuhan sandang, pangan, papan itu diberikan oleh negara, walaupun dijamin tadi, tapi dengan mekanisme atau tahapan seperti yang bisa dilihat di layar ini. Yang pertama itu mewajibkan bekerja bagi mereka yang membutuhkan ya atau yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi pertama wajib bekerja dulu. Siapa yang diwajibkan bekerja? Nah, ketika kita kemarin bahas dalam pertemuan yang lalu, itu adalah suami, ya, seorang bapak untuk memberikan nafkah pada anaknya, memberikan nafkah kepada istrinya. Ini sangat tegas di dalam Islam. Karena kewajiban bekerja, kerja itu wajib, maka bagi mereka yang tidak memiliki harta, sementara memiliki kemampuan untuk bekerja dan dia malas, maka negara bisa memaksa ya untuk bekerja. Pernah pada masa Umar bin Khattab, itu di waktu kerja ada orang yang kerjanya itu zikir aja di masjid. Padahal dia itu bukan orang kaya, tidak punya harta warisan dan sebagainya, tapi zikir aja di masjid. Ditanya oleh Umar bin Khattab, mereka siapa?
ya Amirul Mukminin, mereka itu adalah orang-orang yang tawakal, yang menyerahkan rezekinya itu sepenuhnya kepada Allah, sehingga kerjaannya zikir aja, waktu orang kerja dia zikir. Nah Umar bin Khattab marah, gitu kan? Sampai kata Umar bin Khattab, dusta, bohong. Mereka itu bukan orang tawakal, bukan mutawakilun, kata Umar bin Khattab, tapi mereka itu adalah mutaakilun. Apa yang disebut dengan mutaakilun? Artinya mutaakilun itu adalah orang yang suka makan rezeki orang lain, ya. Rezeki pemberian dari yang lain. Padahal dia mampu kerja, gitu kan. Nah akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Diusir, gitu kan. Kerja, gitu kan. Kenapa? Intinya Islam tidak menginginkan seseorang yang punya kewajiban memberikan nafkah terhadap anak istrinya, dia malas, gitu kan. Dia tidak mau kerja, gitu kan. Karena itu dipaksa oleh negara. Nah problemnya adalah ketika dia tidak ketika dia mau kerja, tapi ternyata tidak punya lapangan pekerjaan. Tugas negara. Nah, tugas negara lah menyediakan lapangan pekerjaan. Pernah dengar kan kasus salah seorang sahabat rakyat di masa Rasulullah datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya lapar. Dikasih oleh Rasulullah 1 dirham. Nih untuk makan. Yang hari yang kedua datang lagi. Dikasih lagi 1 dirham untuk makan. Hari ketiga masih datang lagi, gitu kan. Apa kata Rasulullah? Nih saya kasih 2 dirham. 1 dirham engkau gunakan makan untuk hari ini, kata Rasulullah. 1 dirham lagi engkau belikan kampak dan bekerjalah. Nah artinya di sini ada implikasi hukum, ya. Yang pertama implikasi hukumnya itu adalah bekerja itu berarti wajib bagi yang mampu, gitu kan. Kalau dia tidak punya lapangan pekerjaan atau tidak punya alat untuk bekerja, tugas negara, posisi Rasulullah itu kan sebagai kepala negara pada saat itu, dikasih oleh Rasulullah sarana untuk dia bisa bekerja apa, yaitu lapangan pekerjaan tadi, kampak tadi, ya. Nah ini isyaratnya dalam Islam, gitu kan. Jadi kalau dia individu itu kemudian tidak bisa bekerja karena tidak mampu, tidak punya keahlian, tidak punya modal, nah baru negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi belum memberikan subsidi secara langsung dulu, gitu kan. Menyiapkan dulu sarana agar dia bisa bekerja, bisa berusaha. Kalau dia tidak punya modal, diberikan modal. Kalau dia tidak punya tanah, diberikan lahan pertanian. Itulah tanggung jawab dalam sistem Islam. Nah, kalau ternyata setelah diberikan pelatihan dan sebagainya juga memang tidak mampu, kondisinya seperti apa? Misalnya jompo orangnya atau cacat, ya. Kan nggak bisa orang jompo, orang cacat, ya, diberikan juga kerja. Nah disinilah sebelum menjadi tugas negara jatuh kepada ahli waris. Ada seorang bapak sudah tua, ya, dia tidak punya harta, ya. Nah maka kewajiban anaknya, gitu kan, untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya tersebut. Nah dan itu juga negara bisa memaksa. Bagi orang yang orang tuanya misalnya miskin, sementara anaknya kaya, ya, maka negara bisa memaksa dalam sistem ekonomi Islam agar si anak tersebut memberikan nafkah kepada orang tuanya. Nah, kalau ternyata tidak ada juga ahli waris, nah disinilah yang terakhir itu adalah tanggung jawab negara secara penuh menjamin kebutuhan pokok individu tadi, ya, yang baik yang cacat maupun juga yang lemah, ya, dengan memberikan subsidi dari Baitul Mal. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat atau rakyat meninggal, kaum muslimin meninggal, kemudian juga punya utang, ya. Rasulullah menyatakan man mata taraka malan falyarishu wa man mata taraka dainan aw doyaan falyatini fa ana maulahu. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal atau wafat dan punya utang, meninggalkan harta, ya, falyarisu, maka harta itu untuk ahli warisnya. Tapi kata Rasulullah, wa man mata taraka dainan, seseorang yang meninggal, seseorang yang wafat, dia punya utang.
doyaan atau meninggalkan anak istrinya yang lemah, tidak ada harta warisan. Nah, kata Rasulullah, utang dan anak-anaknya itu ditanggung oleh negara kalau tidak ada ahli warisnya. Maka bahasa Rasulullah, falyatini wa ana maulahu. Datanglah kepadaku, kata Rasulullah, karena akulah yang bertanggung jawab untuk membayarkan utangnya kalau dia punya utang, atau untuk menanggung nafkah anak dan istrinya yang lemah-lemah tadi ketika tidak ada ahli waris yang lain yang wajib untuk menanggung nafkah ya kebutuhan pokok anak dan istri yang ditinggalkan oleh seorang kepala keluarga karena meninggal. Jadi saya kira jaminan yang luar biasa. Jadi dengan jaminan seperti ini maka kita bisa saksikan kesejahteraan, kemakmuran itu betul-betul terrealisasi dalam sistem ekonomi Islam melalui kebijakan politiknya tadi. Baik, itu kalau kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Strateginya itu adalah tidak langsung mekanismenya itu. Artinya diwajibkan bekerja, kemudian baru penjaga gawang itu adalah negara. Kalau sudah ketiga tahapan ini kemudian tidak bisa dilaksanakan. Nah berbeda, Kang Iwan, kalau kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jadi tidak menyerahkan kepada swasta, ya kan? Tidak menyerahkan kepada kelompok tertentu, tapi langsung itu merupakan tanggung jawab negara dan fasilitasnya disiapkan oleh negara. Jadi ini kalau kaitannya dengan pendidikan, kesehatan, keamanan. Hari ini COVID-19, ya, COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia itu membuka borok-borok sistem ekonomi kapitalis, ya. Di mana dengan sistem kapitalis hari ini, ya, di bidang kesehatan yang mendapat pelayanan lebih cepat dan layak itu hanya orang-orang kaya. Sementara orang-orang miskin kesulitan. Kita dengar di Eropa, kita dengar di Amerika ketika awal-awal pandemi itu banyak yang mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama orang-orang miskin, ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak mampu. Walaupun pada akhirnya ketika ini menjadi pandemi, ya kan? Akhirnya ya mereka kemudian menanggarkan itu. Tapi tetap aja di situ ada diskriminasi antara orang kaya yang mampu membayar asuransi dengan orang miskin yang itu mengandalkan dari subsidi negara yang secara terbatas. Nah, ini saya kira dua mekanisme ini, ya, mekanisme langsung dan mekanisme tidak langsung. Baik, ini Tadi bisa saya bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan pemenuhan baik yang langsung ataupun tidak langsung tadi, ya. Misalnya kalau kita lihat kondisi sekarang, kan, tadi di mekanisme tidak langsung misalnya kewajiban bekerja, kemudian penyediaan lapangan kerja. Kalau kita lihat sekarang kan pemerintah juga melakukan itu. Ada menyiapkan program-program di kementerian-kementerian untuk bekerja. Nah, apakah kondisi kebijakan ini yang terjadi sekarang ini di mana masalahnya sehingga pemenuhan nafkah secara tidak langsung itu tidak bisa terpenuhi. Apalagi kalau kita lihat di undang-undang misalnya fakir miskin dipelihara oleh negara, itu kan kalau kita lihat tadi urutan keempat, ya, Baitul Mal itu memberikan secara langsung ketika memang poin di atasnya tidak terpenuhi. Itu bagaimana? Ya, kalau kita lihat kan sering gorowan gitu kan, fakir miskin dan anak lantar dipelihara negara, artinya dibiarkan oleh negara ada. Jadi antar konsep dengan realitasnya nggak nyambung. Betul memang juga ada, ya, memang tidak dinafikan, deh kan, tapi itu hanya saya kira aksesoris, ya, tidak memberikan perhatian yang serius. Jadi memang ada pelatihan bagi mereka yang akan yang tidak punya keahlian, tapi kan itu hanya proyek yang sifatnya sementara atau kadang-kadang harus bayar, gitu kan. Jadi tidak diberikan sebebas-bebasnya bagi mereka yang tidak punya akses, ya, yang nggak bisa juga. Gitu. Itu faktanya. Jadi memang secara teori ada karena Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, ya kan. Tapi cara fakta realisasinya tetap aja itu tidak
tidak memberikan jaminan sepenuhnya. Bahkan itu yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada yang diterapkan, jangankan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Masyarakat yang sudah mendapatkan pekerjaan pun itu bisa terancam. Contoh ya, Pak Iwan, kemarin saya diundang diskusi terkait dengan ramai pengelolaan tambang di Pulau Sangihe kalau nggak salah. Itu kan ditemukan tambang emas. Ya. Tambang emas itu akan diserahkan ke perusahaan swasta. Nah, masyarakatnya menolak. Kenapa masyarakatnya menolak? Karena pasti ketika tambang itu dieksploitasi, mereka itu banyak yang juga akan kehilangan pekerjaannya. Kenapa kehilangan pekerjaannya? Salah satunya itu adalah kalau itu dieksploitasi, biasanya pinggir-pinggir pantai itu sudah tidak bisa lagi produktif. Ya. Jadi selama ini yang mereka petani punya pekerjaan, ini pengalaman di daerah Sulawesi yang lain ya, atau di Kalimantan gitu kan. Ketika ada eksplorasi tambang itu, misalnya ada petambak udang yang tadinya makmur, tapi karena ada aktivitas eksplorasi minyak, akhirnya gerakan seismiknya itu kemudian membuat apa istilahnya itu, membuat udang itu kemudian stres, akhirnya banyak petani atau gagal panen, nelayan tadi itu kemudian gulung tikar, dan itu dibiarkan oleh negara. Belum lagi limbah gitu kan. Nah ini contoh itu kan. Jadi memang antara praktek dan konsep itu kemudian kadang-kadang tidak sejalan gitu kan. Tapi memang tadi ya dalam sistem kapitalis ya tidak ada jaminan itu. Jadi jaminan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan terhadap rakyat. Karena dalam sistem kapitalis diserahkan semuanya itu kepada yang mereka sebut dengan mekanisme pasar. Hukum rimba lah istilahnya. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, ini faktanya yang terjadi hari ini gitu kan. Jadi jangankan memberikan fasilitas pekerjaan kepada masyarakat, yang ada pun kadang-kadang mereka harus tergusur dengan dalih kebijakan pembangunan atau untuk kepentingan para kapitalis. Itu saya kira ya faktanya yang bisa saya tunjukkan. Termasuk juga ini Ustaz, jaminan kesehatan nasional, itu kan bahasanya bagus sekali. Sekarang juga kita lihat, menarik juga ya, jaminan kesehatan ya kan, karena sekarang pandemi. Jadi jaminan kesehatan yang diberikan sekarang oleh negara itu kan kecuali sekarang wabah pandemi itu jamin langsung dari APBN, itu pun dari ngutang. Tapi kalau tidak ada pandemi, mereka menyerahkan pada mekanisme asuransi. Jadi kalau mereka tidak terdaftar sebagai peserta asuransi, nggak dapat layanan juga. Walaupun ada juga nanti yang disebut dengan kartu miskin, ya kan. Nah, tapi itu sangat diskriminatif yang terjadi, yang kita saksikan, ya kan. Nah, sementara dalam sistem Islam itu tidak. Jadi negara memberikan fasilitas kesehatan itu ya, itu tidak dibeda-bedakan antara orang miskin dengan orang kaya, dan semua itu memiliki hak yang sama gitu kan. Nanti akan saya tunjukkan itu kan faktanya itu. Jadi sekarang ada. Nah, justru sekarang ini menunjukkan juga problem. Jadi Kang Iwan kan hari ini hampir setiap rumah sakit ini di Bandung ya, Jawa Barat, juga di Jakarta, semua kan rumah sakit penuh kan? Iya. Penuh pasiennya itu kan. Nah, logikanya itu kan harusnya mereka untung kan? Harusnya mereka untung kan? Ada pemasukan kan? Tapi ternyata sekarang mereka terancam bangkrut juga. Kewalahan rumah sakit itu. Kenapa kewalahannya? Karena banyak diutang, gitu kan? Diutang oleh siapa? Oleh negara dan BPJS. Akhirnya mereka tidak, sementara kan nakesnya, obat-obatan harus dibayar. Nah, sehingga ironis sekarang kan, harusnya untung rumah sakit itu karena banyak pasien, ya kan? Tapi ternyata ada problem karena COVID-19 ini ditanggung oleh negara, tapi negaranya ngutang gitu kan.
Akhirnya apa? Banyak rumah sakit yang terancam. Kenapa? Karena tidak bisa berjalan operasinya karena kekurangan dana operasional. Kenapa kurang dana operasional? Pemerintah telah, pemerintah ngutang. Dan salah satunya misalnya utangnya itu ke Bio Farma, itu kan kimia farma, itu kan banyak, termasuk juga BPJS-nya. Nah ini kondisi hari ini, itu kan. Jadi menyisakan problem. Ya. Kenapa? Karena tadi jaminannya tidak seutuhnya, gitu kan. Jaminan ada kesehatan itu mekanismenya itu dengan sistem asuransi. Nah di dalam Islam enggak, tadi mekanismenya langsung nanti di backup dari dana APBN sehingga fasilitas kesehatan itu menjadi hak setiap warga negara. Itu barangkali ya. Baik, itu ya sekira. Kemudian berikutnya kita lihat contoh ya. Nanti mungkin di sisi selanjutnya ini contoh dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jaminan keamanan, ini contoh jaminan keamanan tadi dalam Islam itu dengan tegas Rasulullah atau negara itu menjamin keamanan seluruh warga negara muslim maupun non muslim. Bahkan dalam salah satu hadis Rasul menyatakan man azza ahla zimmah faqad azani. Barang siapa yang menyakiti ahlu zimmah, maka kata Rasulullah itu sama dengan menyakitiku. Artinya apa? Di dalam Islam jaminan keamanan bukan hanya diberikan kepada muslim tapi juga kepada non muslim. Sehingga Rasul menyatakan siapa yang menyakiti ahlu zimmah itu sama dengan menyakiti Rasulullah. Dan kita tahu menyakiti Rasulullah itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian berikutnya ini contoh ya jaminan keamanan ya dalam hadis. Saya kira sering kita dengar hadis ini, ya kan? Rasulullah menyatakan sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka telah memeluk Islam, apabila mereka telah melakukannya, baik masuk Islam ataupun tunduk pada aturan Islam, maka terpelihara olehku darah-darah mereka, harta mereka, kecuali dengan jalan yang hak, dan hisabnya itu diserahkan kepada Allah. Nah, begitu juga jaminan kesehatan sama dalam Islam, sama baik muslim maupun non muslim memiliki hak yang sama, disediakan dengan murah bahkan gratis. Ini dalil-dalilnya yang bisa kita lihat ya. Pertama ya, Mengkukis Raja Mesir pernah menugaskan dokter untuk Rasulullah, tapi ternyata fungsi dokter tersebut difungsikan sebagai dokter kaum muslimin dan untuk seluruh rakyat. Artinya apa? Berarti di sini bisa kita ambil bahwa kesehatan itu menjadi tanggung jawab negara. Begitu juga pada masa Umar bin Khattab, itu kan ada 8 orang yang baru masuk Islam, mereka terserang penyakit limpa, mereka diperintahkan istirahat di pos pengembalaan ternak kaum muslimin sehingga mereka bisa sehat kembali. Jadi bisa kita bayangkan itu kan, ini kan luar biasa ya. Jadi ada layanan kesehatan yang memang diberikan secara gratis. Dan bekas-bekasnya kalau kita lihat di wilayah kekuasaan kaum muslimin, khilafah itu masih terlihat sekarang gitu kan. Kemudian Sayyidina Umar telah membantu kaum muslimin yang terserang penyakit lepra di Jalan Muntisam. Khalifah Walid bin Abdul Malik juga sama memberikan bantuan kepada orang-orang yang terserang penyakit lepra. Kemudian pendidikan. Negara dalam sistem ekonomi Islam atau dalam sistem Islam wajib menyediakan sarana pendidikan yang layak, murah, bahkan gratis. Ini fakta-faktanya. Kan? Dalilnya yang pertama Rasul membebaskan tawanan perang Badar dengan cara mereka diberikan dengan cara mereka diminta untuk mengajarkan baca tulis pada 10 orang penduduk Madinah. Apa istimbat yang bisa kita ambil dengan peristiwa ini kaitannya dengan tawanan perang Badar? Dalam Islam tawanan perang Badar itu adalah nanti mereka menebus, hasil tebusannya masuk ke kas negara. Nah ketika Rasulullah kemudian membebaskan mereka dengan jalan memberikan baca tulis kepada 10 orang penduduk Madinah, ini menunjukkan bahwa pendidikan itu langsung tanggung jawab negara dan memberikan layanan secara murah bahkan gratis. Contoh lainnya, dalil lainnya Umar bin Khattab, ya ini menarik gitu kan.
Jadi Umar bin Khattab itu menggaji guru-guru anak TK lah kalau sekarang, itu gajinya tiap bulan itu 15 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram. Berarti guru TK, ya selevel TK itu gajinya tiap bulan pada masa Umar bin Khattab itu kurang lebih 64 gram emas. Ya. Kalau emas sekarang 800 atau 700, berarti kurang lebih gajinya itu 42 juta. Ini menunjukkan betapa perhatiannya ya negara terhadap pendidikan, sehingga ya guru itu mendapat penghasilan dan gaji yang layak. Nah beda sekarang itu kan, kita sering mendengar ada guru yang gajinya sampai 500.000 itu kan, ya. Sehingga mereka akhirnya ya tidak bisa memberikan optimal ya untuk layanan pendidikan. Ya. Nah tapi dalam sistem Islam nanti semua itu menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya itu kan. Swasta boleh berperan, boleh, tapi itu sebagai amal soleh. Tetap yang paling utama itu kewajiban, khususnya kaitannya dengan pendidikan, itu menjadi tanggung jawab negara. Itu, kemudian ini kita lihat contoh-contoh ya, sarana dan prasarana yang ada pada masa kekuasaan kaum muslimin di bidang pendidikan. Jadi, ini contoh pada masa Khalifah Al-Muntasir Baghdad, itu kan, dia bukan hanya memberikan pendidikan dengan gratis, tapi juga memberikan subsidi semacam uang saku, setiap orang itu 1 dinar. Ya. Semua kebutuhan itu ditanggung oleh negara. Begitu juga Madrasah An-Nuriyah di Damaskus juga sama, memberikan fasilitas terhadap gurunya, terhadap siswa dan semuanya, serta fasilitas ruang belajar yang memadai dengan murah bahkan gratis. Dan kalau kita lihat sekarang, saksikan ya di Al-Azhar, walaupun sekarang udah sebagian berubah ya, untuk mata kuliah untuk ilmu-ilmu keagamaan ya diniyah itu semua diberikan dengan gratis ya. Jadi kalau kuliah di Al-Azhar di Mesir sampai hari ini merupakan bekas ya atau peninggalan kekhilafan Islam ketika berpusat di Mesir pada saat itu, salah satunya menghasilkan perguruan tinggi yang sampai sekarang eksis yang disebut dengan Al-Azhar. Nah untuk program diniyahnya sampai hari ini masih gratis, ya. Kecuali untuk jurusan kedokteran yang lainnya itu ada berbiaya. Ya. Dulunya dua-duanya gratis itu kan, baik urusan diniyah maupun juga urusan jurusan sains dan teknologi. Cuman karena sekarang backup dari negaranya kurang, gitu kan, ya. Dan sebenarnya ada juga yang mengatakan bahkan tidak ada itu kan, yang ada itu dari wakaf gitu kan, sehingga yang digratiskan itu hanya urusan yang diniyah aja. Itu ini juga saya kira sama ya, fakta-fakta kegemilangan dan jaminan pendidikan ketika sistem Islam kemudian diterapkan. Nah hasilnya kalau kita lihat ya itu karena pendidikan murah dan berkualitas, maka kalau kita lihat Islam dan kaum muslimin pada saat itu ya selama berabad-abad itu menjadi mercusuar peradaban dunia, sehingga lahirlah intelektual muslim ya kan? Yang dia bukan hanya ahli dalam urusan agama, tapi juga ahli dalam masalah sains dan teknologi. Ada Abu Ishaq Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ada Al-Hasan bin Haythami, kan, yang terkenal dengan fenomena optik dan cahayanya. Hingga dulu Faiwan ketika sering kita dengar ceramahnya Ustadz Jainuddin MZ, ya, sejuta umat, dia bilang pendidikan itu harus mampu melahirkan orang yang otaknya Jerman, hatinya itu Mekah. Itu bahasanya itu adalah iman dan ilmunya itu kuat. Ya kan. Nah, tapi kan sulit ya kan. Justru pendidikan sekarang itu adalah ada yang karena sekuler tadi, ada yang pintar secara saintis tapi imannya lemah. Ada pesantren-pesantren imannya tinggi tapi kemampuan sainsnya kemudian tidak ada. Nah, dulu antara saintis dan ulama itu menyatu. Kenapa? Karena pendidikan dalam Islam itu tidak memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan sains dan teknologi. Dan hasilnya ya seperti ini. Gitu. Ini saya kira contoh bukti keberhasilan dalam bidang pendidikan. Nah, terakhir ya
ketika politik Islam itu dijalankan secara utuh, ternyata kemakmuran itu betul-betul dirasakan, bukan hanya orang Muslim, tapi juga non Muslim. Saya ambil dari catatan sejarah, ini yang menyampaikan itu orang Muslim, ya, non Muslim maaf, dia menjelaskan, ya, cuman dalam pengamatan dia selama 5 abad. Tapi kalau kita lihat nggak ada bandingannya juga sampai sekarang, ya. Walaupun yang dia potret itu hanya pada masa keemasan, gitu ya, selama 5 abad ini. Jadi dalam bukunya Story of Civilization, penulis ini menyatakan para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa, ya, besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad. Yang fenomena ini, kata sejarawan ini, tidak pernah ditemukan lagi setelahnya. Artinya setelah Islam hancur, ya tidak ada lagi kemudian kemajuan yang bisa memberikan kesejahteraan kepada semua kalangan, semua umat. Ini pada masa Umar Khulafaur Rasyidin, kita bisa lihat Umar bin Khattab hanya dalam 10 tahun masa pemerintahannya kesejahteraan merata ke segenap penjuru dunia, ya, ke segenap penjuru negeri. Di masanya lah di Yaman, misalnya Mu'adz bin Jabal sampai kesulitan menemukan seorang miskin yang layak diberi zakat. Pada masa Umar bin Khattab tadi, seorang gaji guru di Madinah itu nilainya sampai 15 dinar, ya, atau 64 gram emas per bulan. Begitu juga pada masa Umar bin Abdul Aziz, ketika politik ekonomi Islam diterapkan di bawah bingkai sistem ekonomi Islam dan juga politik Islam atau Islam secara kafah, maka sama saya kira hampir tidak ditemukan orang miskin, ya, yang mau menerima zakat pada saat itu. Sampai karena harta Baitul Mal begitu melimpah, ya, Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan memberikan bantuan kepada perempuan muda yang mau menikah tapi tidak punya biaya. Biaya pernikahannya dari mulai mahar dan sampai walimahnya itu dijamin oleh negara. Ini kan sebuah kesejahteraan yang luar biasa, ya. Kemudian juga pada masa akhir kita masih melihat sisa-sisa kejayaan dan kekuatan kaum muslimin ketika mereka menerapkan ekonomi Islam, ya. Misalnya memberikan ini, orang Yahudi ini memang luar biasa itu kan. Mereka itu pengkhianat yang tidak tahu terima kasih itu kan. Dulu pernah mereka dilindungi dan diberikan bantuan oleh khalifah, tapi sekarang mereka dengan kesombongannya kemudian menjajah tanah Palestina gitu kan, dan membuat kerusakan-kerusakan. Padahal mereka dulu pernah itu kan di Inkuisisi di Spanyol maupun juga mungkin pada masa Hitler di Jerman, akhirnya yang melindungi siapa? Yang memberikan bantuan. Itu adalah kekuasaan para khalifah pada saat itu. Nah, kemudian juga Inggris juga Amerika itu pernah juga diberikan bantuan, ya kan, ketika perang dengan Inggris, ya, abad ke-18. Ya. Kemudian juga ada jaminan pelindungan yang diberikan kepada Raja Swedia yang diusir dari tentara Rusia. Dan ini di tengah kelemahannya pun Utsmani tahun 1920 masih memberikan perlindungan terhadap orang-orang Rusia yang mencari perlindungan ke wilayah khilafah setelah terjadinya revolusi Bolshevik. Itu saya kira Kang Iwan yang bisa saya sampaikan, ya, sampaikan sebagai pengantar diskusi, ya, pada kesempatan malam ini terkait dengan politik